Healing Friends, welcome to Healing Buddies Podcast. Saya Tania, Saya Naura, dan saya Bimbi. Di sini kita akan bersama-sama belajar dan sharing pengalaman mengenai healing journey. Semoga melalui podcast ini kita, your healing friends, bisa menemani teman-teman yang juga sedang menjalani healing journey supaya kamu gak ngerasa sendirian. Hello healing friends. Di episode pertama ini kita akan membahas lebih dalam mengenai apa itu healing. Nah, sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu kali ya. Saya ini Tania, jadi saya seorang empat yang sedang menjalani healing journey itu sendiri. Supaya apa? Supaya nggak sendirian. Makanya kita bikin podcast ini gitu ya, gitu. Oke, kalau Naura sama Kak Bimbi boleh kali ya. aku Naura, aku seorang energy healer, channeling mediator, dan yoga practitioner alias yoga yang praktis. kelar nggak jadi instruktur. Kan kita emang praktis terus ya dalam kehidupan ini. Bener, Jadi emang namanya. Oke. Lanjut ya. Aku Bimbi. Aku healing enthusiast seperti Naura ya. Kalau Naura praktis terus, aku entusias aja terus. Pokoknya yang penting semangat ya guys. Iya. Pokoknya belajar terus ya. Betul. Namanya juga entusias. Iya, dan terakhir aku belajar tentang pranic healing gitu. Jadi sekarang aku bantuin teman-teman juga untuk menyalurkan pranic gitu. Oke. Jadi sebenarnya kita mau bahas apa sih healing itu ya nggak? Nah, apa iya healing itu harus pergi ke Bali, pergi ke tempat zen, atau pergi ke quiet place, ke yoga place? Apa sebenarnya bisa di rumah aja nih gitu? Gimana nih Kak Bimbi nih? Pengertian healing di masyarakat itu kan kebanyakan kayaknya sekarang jalan-jalan ya, apalagi di generasi-generasi yang sekarang ya. Healing ke Bali gitu ya? Iya kan, ya enaknya sih gitu ya. Tapi kan kadang-kadang jangan-jangan nih kalau kita mau melihat kembali, jangan-jangan tuh jalan-jalan itu cuma bentuk escapism atau keluar dari kabur dari masalah gitu. Bukan keluar tapi malah cuma kabur-kaburan doang. Padahal sebenarnya kan healing itu justru facing the problem, yang which problemnya adalah trigger kita, emosi atau perasaan yang kita bawa nih, mau kita ke Bali, mau kita ke yoga, itu kan sebenarnya perasaan itu yang kita bawa terus. Jadi ya harus dihadapin pada dasarnya, kayak lukanya, rasa sakitnya, trauma atau emosi. 'Cause we need to feel it to heal it gitu sih. Gimana menurut kamu, Nau? Iya, jadi di masyarakat itu kan kayak healing tuh jalan-jalan, padahal sebenarnya harusnya facing the problem, karena abis jalan-jalan itu cuma bentuk distraksi kan. Jadi Betul. abis pulang jalan-jalan, kalau problem yang gak diberesin tetap aja stres lagi ya kan. Iya, betul. Jadi sebenarnya healing itu facing the problem, disembuhin lukanya, traumanya, woundnya, painnya. Abis itu nanti setelah semuanya sembuh, kita tuh bisa nemuin diri kita yang sejati, yang nggak ngikutin orang lain, yang nggak sesuai dengan persepsi masyarakat tuh kayak gimana tentang Otentik kita, gitu otentik ya. sejati, Asli gitu ya. Iya benar. Jadi healing itu juga proses unlearning dari semua programming, belief gitu ya, keyakinan, dogma yang kita punya dari kita kecil sampai kita dewasa, sehingga kita jadi punya kayak kesadaran yang lebih tinggi gitu loh, Tan. Jadi maksudnya dogma nih gimana nih Kak? Membersihkan unlearning dari dogma itu apa? Gitu. Iya, actually healing tuh is not about becoming something, tapi it's about unbecoming everything we're not. Gimana kita tuh kayak menemui diri kita yang sejati tadi, dan bukan mengejar sesuatu yang emang bukan kita sebenarnya gitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya tuh kayak bisa dianalogikan kayak ngupas bawang gitu kali ya. Betul. Walaupun sepertinya bentuknya sama, sebenarnya tapi itu adalah layer-layer yang berbeda gitu. Iya, benar banget. Bener gak tuh? Iya, tapi bayangkan kulit bawang itu adalah kulit kita sendiri ya. Iya benar. Sangat sakit Makanya dikulitin tuh nangis ya, Bo. ya. Iya. Ngupas bawang kan nangis kan. Nangis sih, dan literally Iya, benar, nangis loh. Benar. Itu aja belum merasakan sakitnya, baru masuk ke mata doang ya. Apalagi Kalau di kulitnya yang dikulitin. benar. Itu lapisan-lapisan kulit kita ya gitu. Iya. Oke. Tapi emang kenapa sih kita harus ngelakuin healing journey ini gitu? Apa harus gitu? Maksudnya emang semua orang tuh harus ya? Gimana nih? Sebenarnya healing journey itu nggak harus sih, nggak semuanya. Itu sebenarnya panggilan jiwa aja, kayak
kepanggil gak sih gitu. Dan sebenarnya ada nanti tanda-tanda orang yang kepanggil ya untuk itu. Cuma ada yang mau ditambahin gak nih Kak Bibi? Jadi emang apa sih panggilan jiwa? Maksudnya, gimana maksudnya? Tolong dijelaskan dengan kata-kata Kayak manusia gimana gitu ya. Sebenarnya mungkin ini analoginya kayak kita lagi kayak sore-sore, kamu tau gak perasaan sore-sore gitu ya, lagi bengong-bengong udah makan tapi kayak ada yang kurang gitu, tiba-tiba ada tukang bakso lewat depan rumah, ning gitu kan. Buat orang-orang yang kayak aku gitu kan, yang kayak nanggung, kentang gitu ya, lapar banget enggak, tapi kayak pengen ngunyah gitu kan, kayak yaudah deh tukang bakso aja, ngemil gitu bener. kan. Tapi kan ada beberapa orang yang kayak enggak deh, aku diet, aku jadi makannya nanti aja, misalkan aku makan besar yang bener gitu. Ada juga mungkin yang enggak butuh gitu, atau sibuk sama kerjaannya sendiri, ya kan? Sampai ada orang dari pagi sampai sore ya udah mau ada tukang bakso kek, mau ada tukang apa, enggak bergeming. Ya enggak sadar mungkin ada yang menawarkan makanan, bahkan mungkin dia kayak entar dulu deh, tanggung, masih mau mengerjakan pekerjaan kayak gitu loh. Jadi menurut aku ya bener kayak panggilan ya saat kita udah Jadi maksudnya terpanggil. kita boleh manggil tukang bakso atau enggak tuh boleh gitu ya. Iya gitu. Jadi tukang bakso kan sebenarnya udah memberikan tanda asik. Udah memberikan sign ya kan. Itu ting 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 tadi itu Iya, ya. jadi kalau kamu tiba-tiba dia ting 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 ting, oh ini panggilan aku untuk healing gitu kan. Gitu. Nah, itu kan whether ya itu kan semua you wanna take it or not, itu kan semua kembali ke apa ya? Keputusan kita masing-masing. Setuju. Oke. Terus apa namanya? Udah nih, tukang bakso aja nih. Udah. Iya, tapi kan kenapa ya menjalani healing journey? Kalau seperti tadi yang aku bilang, jadi kalau semua trauma lukanya udah disembuhin, itu kan udah dikupas nih bawangnya ya kan. Satu demi Terus satu. ketemu diri kita yang sejati. Kalau udah ketemu diri yang sejati, apalagi yang didapat, kita jadi tahu misi jiwa kita apa, yang sebenarnya kenapa kita diturunin ke bumi ini gitu. Tapi tuh ya itu perjalanan panjang ya, nggak yang sebentar gitu kan. Langsung besok dapat jawaban kuncinya Kamu gitu ya. sebentar deh. Bisa nggak sih besok dapat kunci jawaban gitu? Enggak. Itu bener kayak harus nyemplung. Harus nyemplung. Oke. Terus misi jiwa itu kayak orang-orang kan suka bertanya gini kan, kayak apa sih tujuan hidup gue di Iya, dunia benar, ini gitu Iya, kan. itu mungkin ya yang lebih dipertanyakan orang tuh lebih ke tujuan hidup kita tuh ada di bumi ini tuh Iya, ngapain karena kan manusia sih? itu senang mencari makna ya. Emang Iya. gitu. Tapi orang-orang tuh banyak yang salah persepsi kan, kayak tujuan hidup gue adalah financial freedom. Asik. Harus kayak ada gebrakan Gebrakan. menjadi seperti Elon Musk. Sukses di umur 20 tahun gitu. Iya, atau punya Nobel Prize gitu kan. Ya, sebenarnya misi jiwa itu yang aku tahu setelah menyelam di healing journey nih, misi jiwa itu sangat sederhana. Dia tuh cuma mau hal yang autentik. Misal ada teman aku, dia tuh Gak perlu disebut nama ya. sebut saja namanya Mawar. dia tuh misi hidupnya misi hidupnya itu cuma supaya tidak jadi pemarah, cuma untuk jadi lebih calm, lebih feminin, cuma itu doang. Dan itu nggak cuma loh Itu sebenarnya. proses untuk seseorang yang Iya. pemarah, itu proses proses buka lukanya itu juga sakit, bukan yang nggak sakit. Sakit nggak tahan? Tenang, ada lagi satu lagi teman aku. Dia tuh misi jiwa itu sebenarnya cuma freedom. Oke. Iya, jadi dia akan dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang kayak mengungkung dia Iya. gitu. Gimana? Kak? Gimana? Masih merasa terkungkung? Alhamdulillah ya setelah 5 kehidupan. Udah tahu ternyata ada pintunya. Boleh ya, boleh pilih pintu ya. Iya, Ternyata boleh pilih pintu. Oke. Kita kan sama-sama lah ya, istilahnya kita sama-sama berproses, sama-sama melakukan healing journey ini gitu kan. Nah, boleh nggak sih ceritain lah satu-satu gitu lah. Kenapa sih akhirnya nyemplung gitu? Kenapa akhirnya memilih oke, aku akan menjalani ini gitu. Coba yang nanya dulu dijawab dulu. Iya, coba dulu. Pengen tahu. Ya kan maksudnya aku yakin di sini teman-teman juga banyak yang empath gitu. Apa empat tuh apa coba Tan?
apa ya, kayak sensitif terhadap sebenarnya sensitif terhadap energi, tapi kita nggak sadar. Bisa jadi kita nggak sadar kita tuh ternyata sesensitif itu loh. Jadi kayak bisa gitu. menyerap emosi orang Iya, lain benar. atau energi tempat tertentu. Sensitif banget ya gitu. Iya. Nah itu gimana Tan? Coba nanya aja. Oke, kalau aku ya dimulai dari pandemi lah. Itu semua empat diuji di situ kayaknya ya. Iya. Semua empat tuh dibangunkan di situ istilahnya ya gitu. Kayak kita tuh akan sadar bahwa di bumi ini tuh ada banyak spill dikit lah ya, ada banyak darkness gitu. Tapi gimana caranya kita supaya kembali menjadi jiwa yang setidaknya nggak, namanya juga manusia ya, ada yin and yang gitu, setidaknya ngebalancing itu gitu. Tidak terombang-ambing ya. Jadi aku tuh dimulai dari pandemi, aduh boring banget sih di rumah gitu kan. Nggak taunya meditasi lebih boring lagi. Boring banget sih gitu. Terus sebenarnya apa sih yang terjadi di bumi ini gitu ya, kayak ya ampun. Terus mungkin banyak orang yang jadi korban gitu ya, banyak manusia yang waktu itu terombang-ambing juga gitu. Jadi perjalanan aku dimulai dari situ. Kok ya ketemu sama seorang guru yang ternyata aku ready-nya waktu itu tuh, waktu pandemi itu tuh. Dan Terpanggil ya sama tukang bakso ini. dan kayak ada satu kejadian yang bikin aku kayaknya aku harus menjalanin ini deh gitu. Selain dari pandemi itu tadi, yang aku kayak merasa kayak apa sih yang sebenarnya ini terjadi, bertanya gitu ya. Ada juga waktu itu sempet tuh sedikit fighting, nggak sedikit sih, cukup besar berantem sama adik-adik aku gitu ya. Jadi waktu itu kayaknya emang this is the time gitu. Kayak sebenarnya bukan kayak kita nge-state oke, aku akan menjalani, nggak gitu ya, nggak kayak gitu gitu. Kamu mau naruh dirimu di dalam apa juga nggak tahu. Iya nggak tahu gitu. Tapi Barang kayak apa ini? ada ketertarikan dari hati gitu ya. Istilahnya kayak emang ini tuh kayak yang Naura bilang tadi, panggilan jiwa tuh gimana ya? Susah mengkata-katakan, tapi kayak tahu aja gitu dari hati gitu. Kayak tahu aja gitu kayak. Iya, knowingness gitu ya. Gitu. Kira-kira kayak gitulah kalau aku gitu. Lanjut nih, Naura dan Kak Bimbi. Oke, kalau aku waktu itu pas sebelum pandemi itu aku menjalani yang orang-orang bilang quarter life crisis. Itu pas banget. Kalau kita apa? 25 ya, 25 crisis ya. 2019 tuh 24, going 25 crisis ya. Iya, jadi quarter life crisis itu benar-benar kena di semua aspek kehidupan, yang kayak pekerjaan, keluarga, semua itu di saat bersamaan langsung. Wah, aku kenanya nggak ya, darknessnya itu nggak yang setengah-setengah gitu, langsung kayak udah semuanya aja aku Langsung hancurkan satu gitu ya. Jadi kalau bikin Lego tuh langsung aja Iya, babat dari langsung awal babat gitu ya. Lempar gitu ya Legonya. Iya, terus ya menjalani healing, masuk ke healing journey juga nggak kayak aku akan menjalani healing journey, nggak gitu. Kayak secara tidak langsung aku ketemu sama salah satu temen aku yang baru pulang sekolah dari Belanda. Dia penelitiannya tentang meditasi, terus dia ngajar yoga dan mindful meditation. Nah, aku belajar dari situ, dari mindful meditation. Pertama kali meditasi itu baru merem aja udah nangis kayak wah. Itu pertama kali aku meditasi. Iya loh ya, kayak lega gitu ya akhirnya. Iya, ya gak sih? Iya. Bukan lega sih, kayak apa sih, gimana ya, kayak ada yang ngerti gue gitu gak sih, kayak coba rasain sendiri deh gitu. Iya benar. kayak wah gitu. Dari situ mulai cari guru-guru yang lain, dan baru tahu kalau aku empat juga, yang merasa sendirian juga. Jadi kita bikin podcast ini supaya empat lain supaya nggak apa? nggak merasa sendirian. Iya, waktu itu ketemu sama guru kita bertiga, Kak Pisi. Iya. Terus Kak Kak Pisi, Pisi, halo. Piu. Jadi ketemu Kak Pisi, waktu itu Kak Pisi bilang, kamu sensitif banget ya sama energi, kamu HSP, highly sensitive people as well as an empath, kata dia gitu. Terus kamu nggak usah ngerasa sendiri, di sini ada kayak dia bilang 200.000 apa 20 juta gitu ada orang yang kayak kamu tuh banyak gitu kan, jadi kamu nggak usah ngerasa sendiri. Dari situ aku merasa kayak aku diterima gitu, jadi kayak berlanjut lah ke guru-guru yang lain. Cuy. Lanjut ke Bimbi.
Kalau aku apa ya? Hidup aku kayaknya Asik. kayaknya baik-baik aja kayaknya. Justru itu gitu kan. Yang Iya. ngerasa hidupnya baik-baik. Tapi benar. Ke waktu waktu 2020 tuh memang sebuah gebrakan kayaknya buat kesadaran ya menurut aku ya. Mungkin sebelum-sebelumnya dari aku emang dari kecil aku tuh selalu kayak ngerasa kayak there's gonna be more to life aja gitu anaknya. Again gitu kan, mungkin karena konon yang disebut tadi temannya yang butuh kebebasan adalah aku. Konon. Jadi emang aku relate. No mention padahal kita ya. Maksudnya aku relate sama temen yang namanya. Jadi dari kecil tuh aku anak baik gitu kan, maksudnya yang kayak udah ngikut aturan apa segala macam gitu, sampai menikah punya anak dan segala macam, ya udah aku anaknya bener-bener kayak ya seperti culture bitches lah gitu, maksudnya gue ngikutin apa yang ada di dalam yang etis dan berbudaya aja gitu. Normalnya akan seperti ini gitu ya. Yes, normalnya tanda petik ya, normalnya gitu. Normalnya. Iya, sesuai dengan ekspektasi masyarakat dan keluarga gitu. Terus tiba-tiba tadi ada 2020 kita pandemik, terus habis itu keluarga aku tuh semuanya kena kecuali aku. Terus papa aku tuh juga akhirnya menjadi salah satu korban dari virus tersebut gitu. Terus aku kayak I just wonder gitu ya, kayak udah nih hidup gitu aja gitu. Maksudnya aku ngeliat papa aku orang yang sangat suka belajar, maksudnya dia seneng ngasih ilmu ke banyak orang, seneng berbagi dan lain sebagainya gitu ya. Tapi aku ngeliat kayak terus gue udah ngapain kayak gitu. Aku kayak udah nih hidup gue gini aja gitu kan rasanya, kayak again gitu. Mungkin karena aku ngerasa walaupun aku sudah melakukan yang terbaik di mata masyarakat, aku tahu bahwa aku belum melakukan yang terbaik buat diriku sendiri kayak gitu loh. So that like dalam. Iya kan, dalam. ternyata gitu. Padahal Kayak gini ternyata masalah orang yang punya duit. amin ya. Amin. Kayak maksudnya salah. Maksudnya kayak gini ya ternyata masalah orang yang berkecukupan gitu lah ya. Alhamdulillah nggak pernah kurang gitu. Maksudnya ya pas mau ini pas ada gitu, pas mau itu pas ada gitu, pas aja terus gitu. Cuma mungkin kalau orang lihat nggak bersyukur, kan banyak ya orang kayak gitu kan. Kok lo mungkin nggak aku gitu, mungkin banyak orang teman-teman aku juga kayak orang lain gitu yang kayak entah aku sih nggak kena diagnosa. Mungkin karena emang nggak ke psikolog atau nggak ke psikiater juga ya. Cuma kan ada orang-orang yang kena depresi padahal mungkin dia kaya raya atau gimana. Ya ternyata itu kali ya, dia kayak nggak menemukan makna untuk dirinya sendiri. Bukan makna untuk orang lain itu. Tapi kayak apa sih ternyata ya itu because they're not being authentic gitu loh, to themselves gitu. Nah jadi perjalanan aku sendiri tuh dimulai dari situ, dan lagi-lagi akhirnya kita bertemu juga di situ. Gimana ya bisa ketemu di meditasi ya bingung. Kita bertemu di udara ternyata gitu. Yang akhirnya merambah ke dunia fisikal ini. Akhirnya kita ketemu. Iya sih. Dan indah banget menurut aku. Thank you. Oke, jadi ya itu kenapa kita harus, maksudnya berarti masing-masing orang tuh punya perjalanan masing-masing ya. Start dari mana gitu kan. Jadi kalau boleh disimpulin lah ya. Jadi kapan terusan dari perjalanan kita masing-masing tadi itu kita udah sharing masing-masing. Jadi kapan sih seharusnya kapan kita harus start gitu ya? Kapan kita harus mulai? Oke, aku mulai gitu. Kayak kalau runner tuh start 3, 2, 1 start gitu kan. Kapan gitu. Kira-kira kapan nih Nau? Jadi kayak aku yang aku bilang tadi sebelumnya, kalau orang yang terpanggil jiwa itu ada tanda-tandanya Kak. Mulai dia tuh awalnya biasanya mulai mempertanyakan kayak Kak Bimbi nggak sih, kayak gue hidup untuk apa gitu kan, kayak nggak kayak lo kan tanda. Kan gue gongnya tadi udah beda, ya kan, gongnya gue berantem. Iya. Dia kayak dia malah mempertanyakan hidup kayak apa sih gue hidup buat apa gitu kan, terus tujuan hidup gue apa itu gitu. Kayak contoh-contoh Kak Bimbi tadi lah ya, kira-kira gitu ya. Gen Z itu biasanya walaupun belum quarter life crisis kayak aku gitu, biasanya udah mulai tanya tuh, dia lebih cepet ininya. Ya kalau yang angkatan milenial mungkin pas midlife kali ya. Dinantikan aja. Iya benar. Dia mulai nanya tentang hidup. Ada juga yang mulai tanya tentang Tuhan, mempertanyakan Tuhan gitu. Terus kayak
mulai mempertanyakan agama, kepercayaan yang dia punya selama ini. Nah, banyak orang-orang yang datang ke aku tuh mempertanyakan itu, kayak agama tuh gimana sih, Tuhan itu kamu percaya nggak sih Tuhan ada apa enggak, terus kayak hidup itu buat apa segala macam. Aku tuh cuma jawab gini, kalau kamu mempertanyakan tentang itu semua bagus, tanyain aja terus. Emang kamu harus tahu yang beneran tahu, bukan yang disuapin dari orang lain gitu, bukan disuapin dari siapapun. Kamu harus tanya, harus cari tahu sendiri. Itu bagus kalau kamu udah mulai mempertanyakan itu, berarti kamu mau bangun. Aware ya. Iya. Itu aware, sadar gitu loh. Tapi kan selama ini kalau ada orang-orang bertanya kayak Tuhan, agama atau kayak gitu kan pasti orang-orang ngapain sih nanya kayak gitu, nggak berarti bersyukur. kamu mempertanyakan Tuhan. Iya kayak gitu. Kan pasti akan Tuhan tidak boleh dipertanyakan. Iya gitu, makanya pasti normalnya orang akan menjawab penolakan ya. penolakan. Istilahnya kayak ngapain sih gitu. Iya. Emang lu selama ini gak percaya sama Tuhan gitu gak sih? Tapi emang kita tuh punya kecenderungan di Indonesia, nggak apa-apa ini gue agak motong dikit. Maksudnya gini, kita punya ternyata ada level kecerdasan. Kalau di Indonesia tuh levelnya level 1 guys, bukan level 6. Jadi ada 1 sampai 6. Kalau level 1 adalah kalau kamu nggak A berarti kamu B. Kalau kamu nggak suka berarti kamu benci, kayak gitu loh. Jadi padahal kan sebenarnya itu ada spektrumnya ya, Iya, Bo, gitu ya. kalau kamu doubting tuh apa maksudnya? Kalau kamu mempertanyakan, artinya kamu nggak beriman kayak gitu. Iya, Padahal kan when there is no doubt, there is no faith. Asik. Boleh. Iya, makanya aku kalau ada orang yang bertanya ke aku, datang, aku selalu bilang kayak bagus, kamu udah mempertanyakan tuh, itu udah sesuatu yang bagus gitu. Emang harus bertanya gitu, emang harus dicari tahu gitu. Dengan kepercayaan kamu mencari tahu sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari guru di sekolah, bukan dari orang tua, bukan dari guru ngaji, tapi kayak kamu harus tanya sendiri gitu, harus cari tahu sendiri, baca buku, ketemu guru segala macam gitu. Nah, benar. Tapi nambahin ya, Nau. Mungkin untuk beberapa orang nggak relate. Gak usah ketawa Tan. Kayak seseorang Kayak seseorang aja lah ya. Ya supaya kamu juga nggak ngerasa sendirian. Ya maksudnya apa aku nggak relate, jangan sedih gitu ya. Jangan sedih karena sebenarnya ada juga beberapa orang yang terpanggil juga untuk healing just because mereka kayak itu tadi, bosan sama hidup. Cuma di rumah doang gitu kan. Ngapain ya nyusahin aku belajar meditasi, enggak deh. Ya kayak bosan gitu, kayak hidup gini-gini aja ya, itu bisa. Ada juga yang kadang-kadang ngerasa stuck sama kehidupannya. Mungkin tadi kayak Nora bilang udah tiba-tiba digabrak semuanya cobaan dalam satu waktu gitu ya. Di titik terendah kayak sampai lagi-lagi jadi mempertanyakan sama takdir Tuhan atau apapun, kayak kok aku gini banget sih hidupnya gitu kan. Kayak sudah apa sih, kamu sudah muak sama hidup kamu gitu ya, kayak kok gini terus sih, kayak aku lelah gitu kan, udah capek banget. Atau ya itu tadi yang di titik teratas, kok kayaknya nggak bersyukur, udah punya segalanya masih merasa hampa ya nggak tuh. Jadi ngomong nggak tuh sama diri sendiri? tampar Kasih kaca nih. Iya benar-benar kayak gitu nggak sih? Jadi kayak ada trigger aja di dalam hidup yang merasa tuh kayak ada sesuatu deh yang kayak I have to do something with my life gitu, nggak tahu apa gitu. Kayak gitu sih. Kayak aku pernah baca nonton, jadi ada seseorang, aku lupa juga siapa. Dia bilang gini, seseorang itu akan menemukan Tuhan di 2 titik. Yang pertama ketika dia jatuh sejatuh-jatuhnya, itu adalah ketika dia sudah berpasrah, itu baru dia menemukan Tuhan. Atau dia sudah di titik tertinggi, sudah punya segalanya, tapi dia merasa udah ya, kayak Kak Bibi tadi. Mau ngapain? Kayak apa ya? Disebut ya jadi ceritanya ya. Lucunya secara energi itu kan nggak mengenal ruang dan waktu ya. Saat itu tuh gue merasa di titik tertinggi dan titik terendah dalam hidup gue, ngerti gak sih? Iya, kayak gitu. At the same, iya kan? Saat gitu. bersamaan gitu kan, aku kehilangan orang yang sangat berarti. Tapi di satu sisi juga secara keluarga rukun, baik, anak-anak sehat gitu kan. Ya uang ya ada lah istilahnya gitu kan ya, cukup gitu loh. Jadi kayak ya udah satu titik aku di titik tertinggi. Ngerti gak sih kayak everything everyone all at once gitu loh. Jadi kayak menurut aku healing itu bener-bener saat kita udah capek, terus kita tuh sadar kalau sudah ada yang berulang, kok gini-gini terus ya gitu. Kok kayaknya ada masalah ini gue ngerasa gini terus gitu. Terus ada masalah itu gue ngerasa gini terus. Jadi kayak ada pattern gitu loh. Saat menyadari ada pattern, aku kayak there's something that gonna change to change everything kayak gitu. Oke. Jadi pattern tuh kayak misalkan bulat aja gitu kayak misalnya kita keliling spiral. Bulat keliling. Jadi kayak
keluar gitu ya. Iya, betul. Nggak keluar. Jadi sebenarnya kalau mau keluar dari spiral itu tuh ada caranya loh, ya nggak sih? Iya, Masa iya sih Tuhan cuma ngasih jalan spiral itu doang gitu kan? Iya. Enggak Kayak dong. maze nggak sih? Iya benar, dan itu ada caranya gitu kan. Nah gimana caranya gitu kan? Iya Asik. sih. Kasih tahu Sekarang nggak ya kasih tahu nggak ya gitu kan? Kasih tahu nggak nih? Penasaran dong. Nah ini nanti yang bakal kita bahas di episode kedua kita. Ya. Yaudah guys, kalau gitu aku cabut duluan ya. Ini mau kemana sih buru-buru amat? Tahu. Mau tahu nih, makanya tunggu episode 2.